Ini pasti penjaga keamanan paling cakap yang pernah aku temui. Tanpa diduga, dia bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan istrinya yang kaya banget. Dia sangat rendah hati dengan semua orang. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa istrinya adalah pemilik gedung ini. Tidak puas dengan pekerjaan yang aku atur untukmu. Kalau begitu pulanglah dan lanjutkan tidur. Puas banget. Kamu melihatku berpakaian seperti ini. Cocok dengan aku banget. Aku berharap kamu segera hilang. Ayo pergi. Namanya Liu Qing, dia adalah elit di pasukan khusus. Nama panggilannya Lion. Selama itu orang yang ingin ia lindungi, lalat pun tidak bermimpi untuk mendekat. Karena sebuah pernikahan mengubah takdirnya. Nyalakan lampu. Ayo pergi. Panggil ayah. Ayah. Ibu. Ibu. Saya sangat senang semua orang bisa datang ke pernikahan saya hari ini. Saya ingin meminum semuanya dulu. Perusahaan mengadakan rapat. Saya pergi dulu ya. Dia tidak ingin menikahi Liu Qing. Setelah melakukan ritual pernikahan, dia tidak ingin berlama-lama bahkan untuk sedetik. Ternyata nama mempelai wanita adalah Fan Tin. Sebagai CEO yang kaya dan mewah. Karena ayahnya pensiun. Jadi dia harus mengurus urusan perusahaan. Dan staf lama di perusahaan tidak menerimanya. Mereka merasa bahwa dia terlalu muda untuk memiliki kemampuan untuk operasi perusahaan. Tapi dalam seminggu terakhir, stok belum berhenti jatuh. Lab perusahaan meledak lagi. Buat perusahaan hilang 200 juta. Sang ayah merasa bahwa Fan Tin hanya harus menikah. Kalau begitu, dia tidak dicurigai oleh orang luar. Itu sebabnya ia memilih menantunya, Liu Qing, putra seorang sahabatnya. Fan Tin juga hanya memiliki satu teman dekat. Ia tidak ada teman lawan jenis. Sama sekali tidak ada yang cocok untuk dipilih. Jadi dia hanya harus menyetujui pernikahan ini. Tapi Fan Tin hanya melihat ini sebagai transaksi. Ketika perusahaan stabil, ia akan menceraikan Liu Qing. Bahkan ketika Liu Qing kembali ke rumah, para pelayan bahkan tidak memperhatikannya. Dan ikat dia dengan begitu banyak aturan. Jadi, kamu harus benar-benar diam sampai malam. Selama bosmu ada di rumah, kita tidak akan keluar. Kamu juga harus memperhatikan. Apa itu keheningan mutlak? Keheningan mutlak adalah melarang semua suara yang tidak melebihi 20 desibel. Jadi berapa 20 desibel? Seperti ini 20 desibel. Bosmu tidak suka rumah yang berantakan. Kamu membuat ruang tamu berantakan di siang hari, aku bisa membersihkannya. Ketika kita pulang kerja di malam hari, kamu harus membersihkannya sendiri. Jangan biarkan bosmu melihat. Bekerja 1 hari 2 kali, akhir pekan 1 hari 3 kali. Jika kamu pergi, kamu harus memberitahuku dulu. Aku harus menyiapkan jumlah yang tepat. Bosmu tidak suka disia-siakan. Ada lagi. Tunggu sebentar. Aku suaminya. Apakah aku tidak bisa bertemu dengan istriku? Apakah kamu benar-benar menikah dengan bosmu? Tentu. Tak bisa. Jika kamu memiliki barang bawaan lain untuk dikirim, beritahu aku. Aku akan membantu. Tak usah. Aku hanya punya barang kecil ini. Bagus, nyaman untuk pergi. Ketika Liu Qing mendengarnya, dia juga terkejut. Tapi demi Fan Tin, dia hanya bisa bertahan. Sebenarnya, dia dan Fan Tin adalah teman sejak kecil. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Aku Mu Fan Tin. Namamu siapa? Namaku Liu Qing. Tapi ketika Fan Tin masih kecil, dia mengalami kecelakaan. Itu sebabnya dia kehilangan ingatannya. Jadi dia sama sekali tidak ingat siapa Liu Qing. Pada malam hari, Liu Qing merasa asing dengan kehidupan di sini. Sambil makan nasi, Liu Qing menatap cara makan Fan Tin. Apakah inilah cara kucing makan? Bagaimana mungkin sedikit nasi seperti ini cukup untuk makan 1 orang? Pelayan itu mengatakan itu hanya persiapan untuk nyonyanya. Tidak ada bagiannya. Malam pernikahan, pria itu menempel di roknya dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi reaksi istrinya begini. Kamu melakukan apa itu? Keluar. Aku telah menanggalkan pakaian. Kau masih menggangguku.
Jangan salahkanku karena menggunakan hak suami. Hanya bercanda, sepertinya kamu baik-baik saja. Begitu saja, Liu Qing diusir oleh istrinya. Keesokan harinya, Liu Qing diatur oleh istrinya untuk datang ke perusahaan untuk bekerja. Ia pikir itu akan didasarkan pada hubungan ia dengan istri. Dia akan mendapatkan posisi direktur kecil untuk duduk dan bermain. Siapa yang mengira dia akan dikirim ke garasi parkir? Bahkan bukan posisi kapten tim keamanan. Tapi Liu Qing tidak mengeluh tentang pekerjaan ini. Ia pikir dengan kemampuannya, ia akan segera dipromosikan. Ketika dia melihat istrinya, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Faktanya, istrinya tidak ingin Liu Qing tinggal di perusahaan. Karena mereka hanya suami dan istri dalam nama. Ketika perusahaan stabil, mereka akan bercerai. Liu Qing terlihat sangat senang lagi. Ternyata, semuanya diatur oleh ayah Fan Tin. Ingin membiarkan Liu Qing mengikuti Fan Tin untuk melindunginya. Tidak puas dengan pekerjaan yang aku atur untukmu. Kalau begitu pulanglah dan lanjutkan tidur. Puas banget. Lihatlah pakaian ini. Cocok dengan aku banget. Tapi Fan Tin tak tahu apapun. Sengaja mempersulit Liu Qing. Kenapa kamu pakai HP saat bekerja? Mungkin kamu tak mau bekerja lagi. Parkir mobilnya. Saat Fan Tin datang ke kantor, dia melihat seluruh ruangan penuh dengan hadiah. Ternyata itu semua hadiah pernikahan dari rekan perusahaannya. Tapi tidak ada yang tahu, penjaga Liu Qing di lantai bawah adalah suami CEO. Pada saat ini, Fan Tin tahu bahwa kolaborator telah datang ke perusahaan. Tapi tempat parkir bawah tanah diblokir. Fan Tin buru-buru pergi ke garasi parkir. Ketika ia melihat pemandangan di depannya, ia menjadi marah. Apakah kamu gila? Aku menyuruhmu untuk parkir, di mana kamu parkir? Di sini. Aku. Sebelumnya, bukannya kamu sudah memberitahuku bahwa jangan biarkan aku memasuki area pribadimu. Aku pikir ruang di dalam mobil juga merupakan area pribadimu. Jadi aku tak berani masuk. Kamu bercanda kan? Kunci. Fan Tin masih ragu bahwa Liu Qing pasti memiliki niat lain untuk menikahinya. Jadi dia meminta sahabatnya untuk menyelidiki Liu Qing. Resumenya tidak bagus. Apa gunanya ini? Lihat di sini. Bekerja sebagai penjaga di Hotel Jamis. Untuk perilaku tidak senonoh, dia diusir. Pada tahun 2004, di Universitas Odin, karena pertemuan dan perkelahian, dia dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, belum selesai, sahabatnya menerima notifikasi. Dojonya dihancurkan oleh sekelompok gangster. Jadi ia harus pergi segera. Fan Tin sangat khawatir untuk temannya. Jadi ia bawa saja koper uang ke dojo temannya. Baru saja sampai di tempat parkir dan ditemukan oleh Liu Qing. Kamu melakukan apa itu? Setelah mengetahui situasinya, Liu Qing berinisiatif meminta untuk mengikutinya. Segera mereka tiba di dojo. Tapi Liu Qing sengaja mengunci Fan Tin di dalam mobil. Ia tidak ingin Fan Tin keluar dari mobil. Lalu ia menjelaskan. Kasihku 10 menit. Jika aku tidak dapat menyelesaikan masalah ini, lalu kamu menggunakan uang itu untuk memukuli mereka sampai mati. Aku harus pergi. Jangan khawatir. Liu Qing menyuruh Fan Tin untuk menunggunya selama 10 menit. Pergi ke dojo sendirian. Dia tidak langsung masuk, tetapi pergi ke sudut untuk mengamati situasi dengan tenang. Tulangnya sudah patah. Sebagai prajurit khusus, Liu Qing meliriknya dan tahu dia berakting. Itu memukulku lebih dulu. Orang-orangmu berteriak dan memukul. Siapa yang mengalahkanku? Siapa? Sakit banget. Kakimu. Bukankah itu patah? Tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Dengan demikian, Liu Qing dengan lembut mengungkap triknya. Kembali ke mobil, Liu Qing memberitahu Fan Tin bahwa semuanya sudah diatur. Sepertinya dia baru saja dipukul. Fan Tin agak tidak percaya dan dengan cepat memanggil sahabatnya. Baru tahu bahwa masalah sebenarnya telah terpecahkan.
Tetapi bahkan sahabatnya tidak mengerti mengapa itu berakhir. Membuat Fan Tin punya sedikit rasa hormat pada Liu Qing. Keesokan harinya, sikap Fan Tin terhadapnya juga berubah secara signifikan. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Bosmu bilang kamu bisa tidur lebih lama. Bisa tidur lebih lama. Jika aku terlambat, bos akan memotong gaji aku. Dan biarkan Liu Qing menumpang mobilnya ke tempat kerja. Liu Qing agak tidak dapat beradaptasi dengan perubahan Fan Tin. Di tempat parkir, Fan Tin dengan cepat menyuruh Liu Qing untuk turun dari mobil. Tidak ingin orang-orang di perusahaan melihat mereka akan bekerja bersama. Tapi anehnya teknik parkirnya sangat buruk. Ia tak bisa parkir. Kamu. Tempat parkirnya sangat besar sehingga kamu tidak bisa memarkirnya. Apakah kamu membeli lisensi? Liu Qing berpikir keterampilan mengemudi Fan Tin terlalu buruk. Jadi dia membantunya memarkir mobil di tempatnya. Kembali ke perusahaan, manajer Du dari Departemen Litbang membawa produk baru untuk menemukan Fan Tin. Produk ini sangat penting jika berhasil dikembangkan akan membawa keuntungan yang besar bagi perusahaan. Fan Tin sangat senang mengetahui hal itu. Tetapi ketika manajer Du pulang kerja, dia diikuti oleh beberapa orang gangster. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan pergi lebih cepat. Tepat pada saat bahaya datang, seseorang yang mengenakan kemeja hitam lewat di depannya. Ia memegang tangan Du dan membuat ia pingsan. Para gangster bingung banget. Aduh, orang itulah Liu Qing. Ternyata ketika Lu Tan sedang bertugas, dia menemukan sekelompok orang yang berurusan dengan Tian Tui. Ia ingin mendapatkan produk penelitian baru di tangan manajer Du. Bagaimana Liu Qing bisa membiarkan orang yang merugikan perusahaan puas? Tapi gangster tidak peduli. Mereka menyerangnya. Tapi Liu Qing adalah elit pasukan khusus. Bagaimana bocah-bocah ini bisa menjadi lawannya? Ia telah mengalahkan dua orang dengan satu tangan aja. Si gangster tak percaya. Kenapa sangat tidak berguna? Kembalilah ke sini. Dada. Mereka segera pergi. Tak lama setelah itu, Du bangun. Ketika dia melihat keamanan perusahaan di sebelahnya, dia terkejut. Liu Qing menjelaskan bahwa dia hanya keluar untuk menjelajahi web. Ketika dia lewat di sini, dia melihat seseorang pingsan jadi dia datang untuk memeriksanya. Tidak menyangka itu kamu, jadi aku selalu di sini untuk melindungimu. Manajer Du bingung banget. Melihat bahwa produk itu masih ada di sana, dia puas. Tapi di sisi lain, Paman Toan tahu rencananya gagal. Di pagi hari, dia marah dan membawa manajer Tien ke kantor Fan Tin. Paman Toan tahu bahwa Fan Tin menugaskan Departemen Litbang kepada manajer Du. Ia bergegas mencari Fan Tin untuk diinterogasi. Fan Tin mengundang Paman Toan makan. Fan Tin juga mendirikan departemen keuangannya sendiri untuk diurus oleh Paman Toan. Dan untuk mengatakan bahwa manajer Du bertanggung jawab atas Departemen R dan D berarti memikirkan situasi langsung perusahaan. Memaksa Paman Toan untuk menyetujui pengaturannya. Persis seperti itu, perselisihan internal diselesaikan.